"Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menandingi, menyamai ini kaum laki-laki ini, gimana ini?" Ya. "Famalana min dzalik." Apa yang bisa kami lakukan supaya bisa sama seperti mereka? Apa bagian kami? Mereka jihad, mereka dapat rampasan perang, kalau mereka mati, matinya mati syahid. Ya, mulia sekali kaum laki-laki ini. Peluang yang Allah berikan luar biasa. Kami gimana kami ini? Ya. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka wawasan kaum wanita. Dengarkan ini, yang perempuan, ya, yang istri, yang ibu, yang anak perempuan, yang saudari perempuan, ya. Dengarkan ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaum wanita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ablighi," sampaikan olehmu wahai wanita, "man laqiti minan nisa," siapapun yang engkau jumpai dari saudari-saudarimu kaum wanita, "anna ta'ata zauj wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik." Ketahuilah bahwa patuhnya engkau, tunduknya engkau, ya, taatnya engkau kepada suami, ya, dan mengakui hal tersebut, wa'tirafan, dan mengakui. Jadi bukan hanya sekedar patuh, tapi lapang untuk mengakui tersebut, ya, nyaman, ya, bahwa ini adalah perintah dalam ajaran Islam, wa'tirafan lidzalik, ya, mengakui hak-haknya. Ya'dilu dzalik, itu kesemuanya taatnya engkau kepada suami, patuhnya engkau kepada suami, dan mengakui tentang haknya, ya. Ini ya'dil, menyamai, ya, nilai kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Laki-laki jihad, maka jihadnya seorang perempuan adalah mematuhi suaminya, mengakui haknya, ya. Nah, di sini apalagi zaman sekarang, ini jihad yang terbesar ini. Jihad yang terbesar kaum wanita, karena di tengah-tengah propaganda musuh-musuh Islam, kelompok-kelompok feminisme dan lain sebagainya, itu memunculkan slogan-slogan bahwa wanita harus setara dengan kaum laki-laki. Mereka baru bicara sekarang, ya. Kemana mereka ratusan tahun yang lalu? Nabi Muhammad SAW sudah bicara dari 1500 tahun yang lalu. Mereka bicara kesetaraan itu baru sekarang. Kalau dulu, ya, di barat itu perlakuan mereka kepada kaum wanita tidak ubahnya, sama seperti mereka memperlakukan barang, memperlakukan naudzubillah hewan, binatang, dianggap hanya sebagai media untuk melampiaskan hawa nafsu saja, ya. Tidak ada penghargaan kepada kaum wanita, itu tidak ada. Nah, baru sekarang mereka mengatakan, ayo harus ada kesetaraan, ya, harus bela, ya, hak-hak kaum wanita. Nah, tetapi pembelaan mereka justru merendahkan kaum wanita itu sendiri. Ini yang terjadi. Nah, kita jangan kemakan nih, ya. Kita harus tetap kembali rujukannya Rasulullah, ya. Sehingga kadang-kadang kita baca di media sosial, udah nggak zamannya lagi istri taat sama suami, ya, nggak zamannya lagi istri harus di rumah terus, nggak zamannya lagi istri cuman ngurusin anak doang, bukan masanya lagi nih. Dan ini dipropagandakan, ditunjukkan wanita-wanita karir, wanita-wanita yang sukses, wanita-wanita yang mendunia, wanita-wanita yang terkenal di mana-mana, memprovokasi kaum wanita muslimah, ya. Tampilan luarnya doang, ya, tampilan luarnya saja, tapi di dalamnya busuk, di dalamnya rapuh. Apa yang mereka, dan umumnya wanita-wanita yang seperti ini adalah wanita-wanita yang gagal dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan rumah tangganya, ya. Karena sudah bertentangan dengan kodrat, dengan aturan yang sudah diatur oleh Allah, ya. Nah, karena itu di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan sekedar taat saja, enggak. Karena kalau sekedar taat saja kadang orang terpaksa. Tapi iktiraf, ya, mengakui dengan hati lapang.
bahwa suami itu punya hak yang harus dijunjung. Taat kepada suami ini nomor satu. Kalau sudah seperti ini, inilah jihadnya kaum perempuan. Jadi jihadnya nggak harus berdarah-darah sampai di medan perang, nggak harus angkat senjata, ya, nggak harus bawa bawa tameng menghadapi musuh, berkelahi, ya, berduel dengan orang yang dihadapinya orang-orang kafir, enggak. Berhadapan dengan hawa nafsunya, yang mana hawa nafsunya itu mendorong dia, terutama sekarang nih di akhir zaman, yang mendorong dia untuk melawan suaminya, yang mendorong dia untuk tidak mengakui hak suaminya. Ya, itu jihadnya kaum wanita. Karena itu kata Rasulullah SAW, jikalau ada seorang wanita meninggal dan ketika dia meninggal suaminya lapang, suaminya ridho, ya, ridho dengan wanita ini, ya, artinya dalam hatinya tidak ada ganjalan sama sekali, ya, bahwa si istrinya ini sudah menjalankan hak-haknya, sudah menunaikan kewajibannya terhadap suaminya, maka wanita ini fix, kata Rasulullah, di surganya Allah. Ya. Jadi jihadnya luar biasa kaum wanita. Ya. Karena dia berhadapan dengan egonya. Ya, apalagi zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu oke lah, ya, semua lingkungan begitu semua. Kalau sekarang kan enggak, ya. Apalagi kalau udah umpamanya sekolahnya udah tinggi, ya, kemudian harus setara dengan suami yang mungkin dari sisi akademik, dari sisi pendidikan tidak setara, ya. Apalagi kalau umpamanya dia sudah megang satu jabatan di satu instansi, ya. Bukan tidak boleh wanita berkarir, bukan, tapi jangan sampai karirnya itu membuat dia tidak imbang dalam kehidupan rumah tangga. Karir, kalaupun dia berkarir di luar, ketika dia pulang ke rumah dia adalah seorang istri. Dia bukan seorang direktur, dia bukan seorang sekretaris, dia bukan seorang manajer, ya, yang mau atur suaminya di rumah. Jangan. Ketika engkau pulang ke rumah, engkau adalah istri. Ya, engkau adalah seorang istri yang harus taat dan patuh kepada suami. Oh, ini jadi medan juang yang luar biasa. Ya. Nah, sehingga yang seperti ini akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.